Oke deh, kita mulai. Oke, ini kemarin review kemarin yang kita udah bahas bareng-bareng. Ada 3 yang atas nih, ada luas area, terus panjang busur, sama volume benda putaran. Nah, hari ini kita bakal lanjutin tentang yang luasan putaran, terus pusat massa, sama nanti kita bakal belajar tentang teorema Papus-Guldin, dimana itu buat mempermudah teman-teman bisa mengerjakan soal UAS 2020 yang nomor 5 khususnya. Jadi itu sebenarnya hampir sama dengan volume benda putaran, mencari volume benda putaran dan luas-luasan putaran. Tetapi karena kemarin kita belajar yang volume benda putaran itu kan hanya kita putarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu pula yang nanti akan kita pelajari di luas-luasan putaran. Nah, tapi nanti pakai teorema Papus-Guldin kita bisa mencari ketika diputarkannya tidak hanya di sumbu X ataupun sumbu Y gitu. Nah, karena teorema Papus-Guldin itu akan memanfaatkan mengenai pusat massa, jadi kita akan belajar tentang pusat massa terlebih dahulu. Oke, kita mulai bahas dulu materi yang tertinggi kemarin, yaitu luas-luasan putaran. Ini udah kemarin ya. Oke. Kita review sedikit mengenai volume putaran, ya kan, volume benda putar. Jadi kemarin kalau volume benda putar, ini kita punya banyak cara ya. Jadi ada cara kulit, ada cara cakram. Begitupun juga ada yang di SK kutub. Nah, sebenarnya kalau kita punya volume benda putaran, itu kan pertama kita punya area dulu. Jadi di sini kita punya suatu luas area, ya kan, ini yang di aku arsir ini. Kemudian area tersebut kita putarkan. Jadi bisa diputarkan terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Yang penting sumbu putarnya itu tidak memotong daerahnya itu. Nah, kalau misalkan volume benda putaran, karena yang kita putarkan adalah suatu area, ya kan, atau luas, maka yang terbentuk, ya ini kalau misalkan kita putar, ini ya, bentuknya kan akan seperti yang kemarin sudah aku gambar ya. Nah, itu yang hasil putarannya ini, itu akan pejal. Jadi dalamnya itu pejal, berisi gitu. Sementara kalau yang tengahnya ini kan ini bolong karena tidak ada yang bagian sininya, ya kan. Nah itu kalau volume benda putaran, sehingga karena dia pejal kita bisa cari volume yang pejal tersebut. Itu kalau volume benda putar. Nah kalau luas-luasan putaran itu yang kita putarkan tidak lagi area, bukan lagi luasan, tapi hanya sebuah kurva atau busur. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang panjang busur, ya kan? Di kemarin setelah luas kita belajar tentang busur. Nah ini juga dari busur, kita punya busur itu kita putarkan. Jadi kalau misalkan kita punya busur ini, misalkan ini busur C ya, dengan fungsinya ini kita punya misalkan dari A sampai B gitu ya, misalnya. Nah kemudian busur ini kita punya busur ini, yang merah ini, berarti dari A sampai B, itu kita putarkan. Kita putarkan terhadap sumbu X misalnya. Kan? Kemudian di sini, ini nggak nyampe sini. Di sini, nah di sini akan berakibat, ini gambarnya kurang bagus. Akan berakibat di sini yang tercipta adalah permukaan ini. Jadi dari sini kita putarkan sekeliling sumbu X, ya kan? Maka yang terjadi adalah permukaannya aja, dalamnya itu kosong, tidak pejal kayak yang volume tadi. Tidak pejal seperti yang kalau luas area kita putarkan. Karena ini yang kita putarkan hanya busur saja, maka yang tercipta juga di sini hanya luarnya saja, atau kita bisa bilang luasnya saja, luas permukaan. Nah, jadi ini kalau kita putarkan menghasilkan yang ini saja ini. Nah, yang ini pinggir-pinggirnya, nah itu kita sebut dengan luas-luasan putaran. Jadi ini kalau misalkan teman-teman cari, berarti
yang ini saja ya, yang diputarkan ini, tidak termasuk luas permukaan lingkaran-lingkarannya itu enggak, bukan lingkaran ya, ya lingkaran elips lah ya biar lebih umum. Nah, jadi hanya yang dari busur yang teman-teman putarkan aja. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Kita lihat. Nah, sini berarti kan busur C. Nah, kita punya busur C tadi. Busur C ini. Ini terdiferensial kontinu. Nah, ini ingat-ingat ya, dari kalkulus 1, kemudian juga yang kemarin terdiferensial kontinu bagaimana? Pada AB. Ini pada kita ambil titik A dan B. Dengan persamaannya busur C tadi itu adalah dia sama dengan HX misalnya. X-nya berjalan dari A sampai B. Kemudian diputar 360 derajat sekeliling sumbu X. Maka kita misalkan di sini kita notasikan luas-luasan benda putaran yang terjadi adalah S0X. Ya. Nah, sini kita peroleh S0X itu adalah 2pi integral A sampai B Y ds. Oke. Kemudian untuk yang S0Y kita punya 2pi integral A sampai B x ds. Nah, kenapa yang ini lebih simpel, nggak kayak yang volume kemarin yang lebih banyak caranya, ada cara kulit, ada cara cakram. Nah, sebenarnya juga banyak, tapi ini kita tuliskan rumus umumnya saja biar teman-teman juga mudah dalam mengingat dan memahaminya juga. Jadi ketika kita punya busur, syaratnya juga sama, yang penting seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin tuh luas areanya tidak memotong sumbu putarnya. Kalau misalkan ini juga sama, yang penting busurnya itu tidak memotong sumbu putarnya. Ya, jadi ini karena misalkan kita ambil busur yang ini seperti pada gambar, ini kan dia tidak memotong sumbu X maupun sumbu Y, jadi bisa kita putarkan terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, di sini S0X-nya itu sama dengan seperti tadi, sama. Tinggal ingat-ingat aja kalau misalkan yang X itu berarti dalam integralnya itu Y, kalau yang diputar terhadap sumbu Y dalam integralnya itu X. Jadi S0X itu 2pi integral AB Y ds, S0Y 2pi integral AB x ds. Nah, di sini yang menyesuaikan adalah ds-nya. Jadi karena teman-teman kemarin udah belajar panjang busur, ya kan? Jadi kita lihat lagi ke atas ya mungkin ya. Panjang busur. Nah, ini teman-teman udah dapat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 rumus panjang busur. Tergantung fungsi yang teman-teman punya. Jadi kalau misalkan fungsi yang dipunya itu Y sama dengan HX atau fungsi dalam POB X, ya kita pakai rumus panjang busur yang ini. Yang pertama ini. Kalau yang punyanya fungsi dalam POB Y pakai yang kedua. Kalau misalkan fungsinya parameter pakai yang ketiga. Kalau misalkan di S kutub pakai yang keempat. Nah, kita teman-teman udah paham, udah tahu rumus panjang busur tersebut. Nah, kalau diferensial panjang busur ya, ini mudah kan, tinggal ds, tinggal diturunkan, hasilnya tinggal ini integralnya hilang. ds sama dengan akar 1 plus turunan y terhadap x dikuadratkan dx. Kemudian ds sama dengan akar 1 ditambah turunan x terhadap y dikuadratkan dy. Juga yang bawah ini ds sama dengan akar x turunan x terhadap t dikuadratkan ditambah turunan y terhadap t dikuadratkan dt. Dan seterusnya sampai yang SK kutub. Oke, tinggal SK kutub sih memang. Nanti ds-nya juga sama dengan akar r kuadrat ditambah turunan r terhadap theta dikuadratkan di theta. Nah, jadi teman-teman jauh lebih mudah memahaminya karena yang ds sendiri teman-teman udah dapatkan, udah pahami di panjang busur. Jadi kita kembali ke sini. Nah, jadi tinggal teman-teman pahami rumus putaran, luas-luasan putaran terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, ya ini aja. Nanti tinggal ds-nya yang menyesuaikan dari fungsi yang teman-teman punya. Nah, ini di sini aku tuliskan lagi di sini diferensial panjang busur. Dan ini ds sama dengan, nah ini tadi integral tinggal dihilangkan, ini kurang dx. Ini kurang di yang bawah juga sudah. Nah, ini sama persis seperti yang aku bilang sebelumnya.
Jadi tinggal ds turunan dari S sendiri ya. Tadi teman-teman udah punya di panjang busur. Oke, kita coba aja aplikasikan. Kelihatan nggak ya nih? Oke, sekian lah. Nah, jadi kita coba latihan di sini. Teman-teman punya busur, ya kan? Busurnya ini setengah lingkaran. Dari ya inilah setengah lingkaran ini diputar mengelilingi sumbu X. Jadi kita diminta untuk mencari luas kawasan putaran panjang busur setengah lingkaran ini. Nah, di sini teman-teman buat setengah lingkaran, ya kan? Itu kan udah dapat dari yang contoh-contoh soal sebelumnya yang di atas-atas yang kemarin juga banyak aku kasih contoh soal yang mengenai setengah lingkaran. Nah, teman-teman udah tahu beberapa fungsi dari setengah lingkaran ini. Jadi teman-teman di sini bisa pakai Y sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat, bisa pakai X sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat, terus bisa pakai kutub juga, bisa R sama dengan A misalnya. Nah, ya kan, R sama dengan A, kemudian atau pakai fungsi parameter yang ini. Oke, yang ini X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, dengan T-nya berjalan dari 0 sampai P. Nah, jadi teman-teman bebas mau pakai yang mana, bisa dicoba dulu. Jadi teman-teman mau pakai DS yang mana terserah. Yang penting tadi karena dia mengelilingi sumbu X, ingat-ingat lagi S0X berarti 2pi integral A sampai B, karena dx berarti Y dx. Ya, mudah kan menghafalkannya. Oke, boleh dicoba dulu deh, 1 menit. Oke, ada yang udah mencoba? DS-nya dulu aja mungkin. Mencari DS-nya dulu. Lebih mudah menggunakan fungsi yang mana? Oke, ada yang mau mencoba? Ya, oke, udah kita bahas bersama aja lah ya. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman cari dulu pertama DS-nya, ya kan? Ini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita punya yang pakai yang dua ini, Y sama dengan ini, tidak bisa di sini ya. Pokoknya dua yang ini, yang Y sama dengan akar A kuadrat dikurangi X kuadrat atau X sama dengan A kuadrat, akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat, maka nanti kita punya DS-nya itu adalah yang satu atau yang dua. Ya kan, kita punya DS-nya adalah akar 1 plus DY dx kuadrat kan dx, atau DS sama dengan akar 1 plus dx dy kuadrat kan dy. Berarti kita harus
cari turunan Y terhadap X atau turunan X terhadap Y. Kalau yang ini turunan Y terhadap X, kalau yang bawah turunan X terhadap Y. Nah, kalau teman-teman lihat turunan dari akar gini kan tidak sukar sebenarnya ya, tapi jauh lebih rumit kalau dilihat ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mencoba buat latihan mengintegralkan boleh, tapi kalau misalkan nanti pada saat ujian, aku sarankan teman-teman bisa pakai fungsi yang lebih sederhana aja hasilnya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman coba DS-nya lebih sederhana yang mana hasilnya. Nah, karena nanti teman-teman kan bakal ngitung S0X-nya. Nah, sini kan ada integralnya di sini. Jadi kalau DS-nya semakin sederhana, mengintegralkannya jauh lebih mudah. Karena teman-teman nanti juga luring kan teknik pengintegralannya ya berdasarkan teman-teman sendiri yang teman-teman udah dapetin sebelum UTS. Jadi kalau bisa, kalau dapat yang lebih mudah kan nanti mengerjakan integralnya jauh lebih cepat. Oke, jadi di sini kita bisa pakai yang kutub R sama dengan A atau yang parameter. Nah ini sebenarnya sama-sama aja ya, karena kita punya kalau misalkan di kutub itu kan kita punya ini R sama dengan A, kita punya persamaan di kutub adalah X sama dengan R cos theta, kemudian Y sama dengan R sin theta. Ya kan? Nah, karena di sini tetanya, karena cuma setengah lingkaran ya, jadi tetanya juga berjalan dari 0 sampai pi. Jadi mirip-mirip sama yang parameter. Sama bahkan, karena ini kan R-nya sama dengan A. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan kita pakai yang parameter, kita mau mencari DS-nya, kita peroleh dx dt dikuadratkan hasilnya a kuadrat sin kuadrat t. Ini jelas ya dapatnya dari mana ya. Ini tinggal x diturunkan terhadap t, ini a cos t diturunkan terhadap t. A tetap a, cos t turunannya kan min sin t, itu juga yang dy dt. Sama, turunan y terhadap t. Nah, itu nanti dapatnya juga dy dt kuadratnya hasilnya a kuadrat cos kuadrat t. Nah, dengan demikian bisa juga nanti dicari yang kutub. Kalau misalkan yang kutub kan kita punya R sama dengan A, ya kan? Kemudian yang kita butuhkan untuk menghitung DS-nya, kita perlu R kuadratnya. Berarti R kuadratnya sama dengan A kuadrat. Kemudian dr dθ-nya sama dengan sini R sama dengan A, berarti d dθ terhadap A. A kan tidak memuat θ ya, berarti 0. Nah, jadi diperoleh ini dikuadratkan juga hasilnya 0. Nah, nanti diperoleh ya ini DS-nya berarti kan. DS-nya teman-teman ingat tadi akar dx dt dikuadratkan ditambah dy dt dikuadratkan. Ini terhadap dt. Nah, ini berarti diperoleh berarti akar a kuadrat sin kuadrat t ditambah a kuadrat cos kuadrat t. A kuadratnya bisa keluar jadi a kuadrat sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t dt. Nah, di sini cos kuadrat t tambah sin kuadrat t kan hasilnya 1 ya. Bisa kita hilangin aja sama dengan a dt. Itu juga yang ini. Kalau pakai yang kutub tadi, kita punya ds-nya sama dengan akar apa? R kuadrat ditambah dr dθ dikuadratkan dθ. Ya kan? Ini kita punya R kuadratnya adalah A kuadrat, kemudian dr dθ kuadratnya adalah 0. Berarti di sini kita punya R kuadrat tetap atau A kuadrat dθ sama dengan A, sama. Oke. Wih, kenapa ini? Oke, dah. Nah, hasilnya ternyata sama, kita pakai parameter maupun pakai kutub. Nah, sekarang baru kita coba cari S0X-nya. Nah, tadi teman-teman udah tahu juga tadi S0X-nya. Kalau misalkan X berarti yang dalam integral itu Y. Jadi sini S0X-nya 2pi integral Y ds.
Nah, barulah di sini kita masukkan y-nya. Tergantung dari teman-teman tadi pakai apa. Kalau pakai kutub ya masukin R sin theta. Kalau misalkan di parameter tadi kan A sin theta. Nah, jadi di sini kita masukkan A sin theta. ds-nya tadi udah dapat, ya kan? Oke, langsung sini saja. Udah dapat A dt. ds-nya sama dengan A dt. Langsung dimasukkan. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ingat adalah ketika mencari S0X atau S0Y tadi, itu kan belakangnya masih ds. Jadi teman-teman belum tahu integralnya itu terhadap apa. Mau teman-teman pakai terhadap apa. Kalau misalkan pakai yang pertama tadi, yang ini berarti kan terhadap X. Jadi lihat parameternya terhadap X. X-nya berjalan dari apa sampai apa. Kalau yang bawah, yang dua, berarti terhadap Y. Ya kan, berarti Y-nya dari mana sampai mana. Kalau yang ketiga, terhadap T. Jadi dilihat T-nya, interval T-nya, dari mana ke mana. Juga kalau yang nomor 4, berarti theta-nya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat di sini terhadap T. Integral dt, ya kan? Berarti terhadap T dilihatnya. Nah, ini T-nya berjalan dari 0 sampai pi. Ya kan? 0 sampai pi, biar cuma jadi separuh kan 0 sampai pi doang. Kalau sampai 2pi kan sampai bawah lagi. Ya kan? Jadi lingkaran. Ya, jadi di sini dimasukinnya 0 sampai pi. Jangan dimasukin min A sampai A. Kalau dilihat ini benar min A sampai A, tapi kan dilihat terhadap apa integralnya, diferensialnya. Kalau misalkan terhadap X, benar min A sampai A. Tapi kalau misalkan terhadap T, ya berarti 0 sampai pi pakainya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kan integralnya jauh lebih sederhana. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi pakainya yang akar, nanti kan muncul akar lagi kan. Jadi min 2x per akar. Nah, ini kan nanti jauh lebih sulit untuk mengintegralkannya. Bisa, cuman lebih sulit gitu aja. Nah, di sini 2pi, sini A kuadrat bisa keluar, dari dalam tinggal 2pi A kuadrat dikalikan integral 0pi 2 sin theta dt. Nah, ini kan mudah kan, sin theta integralnya ya, min cos t. Kemudian ini parameter t-nya dari 0 sampai pi, kita punya cos pi, itu kan min 1. Jadi min 1 hasilnya 1. Ditambah cos 0 sama dengan 1. Jadi sini kita peroleh S0X-nya adalah 4pi A kuadrat. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau kita putarkan, gambarnya. Nah, ini kalau kita putarkan terhadap X, ya kan. Ini kalau kemarin kita udah belajar yang di atas yang pejal. Kalau yang luas, kita putarkan kan jadinya bola pejal. Dalamnya full. Nah, kalau misalkan ini luarnya aja, busurnya saja kita putarkan, nanti kan jadinya, ya anggap aja lurus lah ya, aja bagus. Oke, nah jadinya kan jadi bola. Nah, tapi karena yang diputarkan cuman pinggirannya aja, jadi ya yang tercipta bolanya kosong dalamnya. Kayak bola sepak anak-anak itu kan. Jadi hanya luarnya saja. Jadi hanya permukaannya saja. Nah, yang dicari luas-luasan putaran tuh adalah luas permukaan dari bolanya ini. Ya kan? Nah, kalau teman-teman dulu udah dapat di SMP atau SMA kan luas permukaan bola itu kan sama dengan 4 dikali luas lingkaran ini. Dimana di sini jari-jarinya adalah A. Berarti dapatnya adalah 4pi A kuadrat. Nah, ini sudah sesuai sama yang kita peroleh menggunakan integral tadi. Yang kita peroleh menggunakan S0X tadi. Berarti ini perhitungannya sudah benar. Nanti teman-teman kalau misalkan mau latihan buat menghitungnya, buat ngecek, biar bisa ngecek beberapa salahnya, teman-teman bisa cari luas permukaan dari misalkan tabung. Jadi dari busurnya adalah garis doang gini. Ya kan nanti dapat luas permukaan tabung. Luas permukaan itu berarti yang selimutnya aja. Ya kan, selimutnya aja. Nah, kemudian
bisa kerucut. Ya kan, kalau kerucut nanti bisa buat segitiga seperti ini. Bukan segitiga ya, busurnya yang lurus bergradien. Tuh. Nah, nanti kan ini hasilnya nanti jadi kerucut. Nih. Ya kan, seperti ini. Yang misalkan dulu teman-teman dicari luas permukaan ini. Nah, bisa dicari menggunakan luas-luasan putaran ini. Nah, nanti teman-teman bisa cek hasilnya. Apakah sama dengan yang teman-teman dapatkan waktu dulu di SMA atau SMP mendapatkan rumus luas permukaan, sama atau tidak. Oke. Aduh. Ngepur. Oke. Apakah ada pertanyaan buat yang luas-luasan putaran? Sebenarnya lebih sederhana ya dibanding volume benda putar kemarin. Apakah ada yang tanyakan? Kurang jelas atau koreksi? Tidak ada? Oke, suara aku masuk dikit. Oke. Cukup jelas kan? Oke. Jadi udah tahu ya, ini rumusnya juga sederhana, S0X sama S0Y-nya. Kemudian implementasi geometrinya juga cukup mudah. Jadi kita lanjut ke pusat massa. Nah, pusat massa. Nah, ini kalau pusat massa sebenarnya di fisika juga ada ya sebenarnya. Nah, di sini kita bakal belajar pusat massa di beberapa benda. Nah, jadi seperti kita mengulang yang kemarin, ya kan, kita punya luas area, ada busur, kemudian ada selanjutnya baru ada volume benda putar, luasan benda putar. Maka di sini kita juga akan mencari pusat massa dari benda-benda tersebut. Ya kan? Jadi di sini kita punya yang lempeng homogen ini adalah ketika kita punya suatu area, suatu suatu luasan atau area yang dibatasi oleh suatu fungsi-fungsi. Nah, kita mencari pusat massanya. Kemudian nanti kita juga cari, kita tunggu dulu. Nah, ini ada pusat massa busur. Berarti nanti kita punya suatu busur. Jadi seperti kita saat belajar panjang busur. Kemudian kita cari pusat massanya. Dan kemudian nanti yang bawah juga ada lagi yang pusat massa benda putaran dan pusat massa luasan putaran. Oke, kita mulai dulu dari pusat massa yang pertama, yang lempeng homogen. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Oke, jadi sini teman-teman perlu ingat dulu aja. Kita notasikan M0Y itu sama dengan MX, sedangkan M0X adalah MY. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mencari pusat massanya, yaitu XY, ya kan? Ini pusat massanya. Pusat massanya adalah ini. Nah, kita peroleh X-nya itu adalah M0Y per M, dan Y-nya adalah M0X per M. Ini massa, X-nya adalah pusat massanya. Nah, ini berlaku misalkan bendanya berupa titik-titik bermassa, ya kan? Jadi pakai ini, atau bisa digunakan juga untuk benda gabungan. Jadi bangun-bangun gabungan, mencarinya nanti menggunakan ini. Jadi X1 merupakan pusat massa benda 1, M1 merupakan massa benda 1, X2 merupakan pusat massa benda 2, M2 merupakan massa benda 2, dan seterusnya. Oke. Itu reviewnya dulu. Jadi teman-teman ingat, jangan sampai salah, X-nya itu M0Y per M, Y-nya M0X per M. Oke. Sekarang ini kita review rumusnya. Nah, kalau di fisika teman-teman ingat kalau M itu kan M sama dengan ini bisa rho kali
macam-macam. Kalau misalkan panjang berarti kan L. Ya kalau panjang busur kita ambil S. Kalau misalkan di sini lempeng homogen berarti kan pakai area. Berarti M sama dengan rho kali A. Kemudian nanti kalau volume berarti kan M sama dengan rho kali P. Gitu kan ya. Jadi teman-teman mudah ingatnya. Nah, di sini karena ini lempeng homogen berarti kita pakai yang pertama ini. M sama dengan rho kali A. Ini rho, lah A-nya apa? A-nya pakai rumus luas yang kemarin kita udah bahas. Jadi integral A sampai B F2x dikurang F1x dx. Ini fungsi yang ada di atasnya, yang dibatasi di atasnya, yang F1 yang ada di bawahnya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, M0y-nya adalah rho integral AB x F2x min F1x dx. Ya kan? Kalau M0y berarti x dikalikan F2x min F1x. Kalau yang M0x, ini setengah rho integral AB F2x-nya dikuadratkan dikurangi F1 dikuadratkan dx. Oke. Sekarang coba kita, nah ini setengah lingkaran lagi. Kita akan mencari pusat massa dari lempeng homogen. Lempeng homogen itu area ini. Jadi area setengah lingkaran ini yang diarsir, itu pusat massanya ada di mana. Oke, nah di sini karena kita belajarnya SK Kartesius, kita coba pakai yang Kartesius dulu, yang pakai persamaan Y sama dengan Fx. Nah, di sini kita ambil Y sama dengan akar A kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, ini karena X ya kan. Nah, ini baru X-nya berjalan dari min A sampai A. Oke, kita bahas. Nah, di sini kita akan mencari pusat massa. Berarti kita cari M0x sama M0y-nya, ya kan? Kalau misalkan M-nya itu rho kali A. Ini waktu teman-teman nanti ujian, A-nya bisa teman-teman cari. Kalau misalkan pakai fungsi ya kan. Kalau misalkan fungsi yang teman-teman nggak bisa hitung A-nya secara langsung, berarti pakai rumus integral yang sudah didapatkan yang kemarin yang kita bahas. Nah, kalau misalkan kebetulan mudah, misalkan bentuknya segitiga atau persegi panjang atau seperti ini lingkaran, itu bisa ambil langsung rumus A-nya juga tidak apa-apa. Nah, di sini karena ini setengah lingkaran, kita punya rumus luasnya adalah setengah pi A kuadrat. Karena ini A ya, jari-jarinya. Jadi kita langsung dapatkan M-nya sama dengan rho kali setengah pi A kuadrat. Nah, kemudian baru kita cari M0x dan M0y-nya. Oke, nah M0x-nya berarti kita punya setengah rho, kemudian dikuadratkan keduanya. Cara ngetik-ngetiknya seperti itu. Nah, ini kan yang atas. Yang atas ini kan Y sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat. Yang bawah, yang ini, itu adalah Y sama dengan 0. Ya kan? Jadi, kita punya pembahasan ini dibatasi oleh dua fungsi, yaitu yang atas ini dan yang bawah ini. Nah, jadi kita punya nih setengah rho integral A min A sampai A, ya kan? Karena ini di belakangnya adalah dx. Kemudian di dalamnya Y kuadrat, Y2 kuadrat, min Y1 kuadrat. Y2-nya adalah akar A kuadrat min X kuadrat, Y1-nya adalah 0. Jadi diperoleh setengah rho dikali integral min A sampai A kuadrat min X kuadrat dx. Ini mudah ya mengintegralkannya terhadap X. Jadi A kuadrat X dikurangi 1/3 X pangkat 3. X-nya berjalan dari min A sampai A. Nah, tinggal dimasukkan aja. Ini kalau X berarti kan A min A, jadinya 2A. Kalau yang X pangkat 3 berarti A pangkat 3 min minus A pangkat 3. Diperoleh ini. Nah, kemudian di sini kita dapatkan Y-nya sama dengan M0X dibagi M. Kita sudah dapat M0X-nya ini, kemudian M-nya ini. Jadi diperoleh Y-nya adalah 4A/3B. Nah, di sini kalau misalkan mencari M0Y atau mencari
pusat massa yang X-nya. Nah, itu teman-teman sebenarnya bisa lihat menggunakan sumbu simetrinya. Jadi kalau misalkan di ujian, kebetulan dapatnya bangunnya tuh simetri terhadap suatu garis atau suatu sumbu, nah itu bisa langsung didapatkan. Nah, misalkan ini, kita tahu kalau misalkan setengah lingkaran ini itu simetri dengan sumbu Y, di mana sumbu Y itu adalah X sama dengan 0, garis X sama dengan 0. Nah, karena dia simetri terhadap X sama dengan 0, berarti kita peroleh langsung X-nya, X sama dengan 0. Itu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan argumentasi untuk mencari pusat massa X-nya, koordinat X-nya, atau menghitung M0Y. Itu juga bisa. Tapi memang kalau misalkan menghitung M0Y-nya kan memang lebih sulit karena nanti akan ada di dalam akar lagi. Tapi bisa diintegralkan. Gitu. Nah, kalau enggak, kalau misalkan teman-teman tim saat ujian bisa juga menggunakan argumentasi seperti tadi. Karena bangunnya simetri terhadap sumbu Y. Oke. Buat yang ini, pusat massa di SK Cartesius, apakah jelas? Oke, jelas ya. Jadi teman-teman tinggal lihat tadi, pilah-pilah dulu. Ini termasuk yang mana? SK Cartesius apa yang mana? Nah, kalau misalkan SK Cartesius pakai yang ini tadi, baru kita bahas. Menggunakan M0Y-nya rho integral AB X kali Y, 2 min Y1 dx. Kalau M0X-nya setengah rho integral AB Y2 kuadrat min Y1 kuadrat. M-nya gampang, tinggal rho kali A. Nah, selanjutnya masih di lempeng homogen ya, masih di pusat massa yang luasan atau area, tetapi ini kita punya di sumbu koordinat kutub. Ya kan? Nah, kalau di koordinat kutub, kita dapatkan nanti juga, ya ini dalam XY juga pusat massanya. Nanti kalau misalkan diminta untuk mengubah ke kutub juga, ya tinggal diubah saja, kan mudah ya. Nah, di sini M0X-nya itu 1/3 rho integral alfa sampai beta R pangkat 3 sin theta d theta, ya kan? Ini sama seperti yang kemarin ya, kalau X itu yang sin, yang Y itu yang cos. Nah, M0Y-nya 1/3 sama rho integral alfa sampai beta R pangkat 3 cos theta d theta. Nah, kemudian M-nya ini sama sebenarnya, M-nya sama dengan rho kali A. Nah, kita punya rumus luasan di SK kutub kemarin kan setengah integral alfa sampai beta R kuadrat di theta. Nah, jadi tinggal dimasukkan rho setengah alfa integral alfa sampai beta R kuadrat di theta. Tuh. Jadi kalau teman-teman udah ingat rumus A-nya, ya tinggal dimasukkan saja, nggak perlu dihafalkan lagi yang M-nya. Oke. Nah, di sini contohnya kita punya lempeng homogen di dalam kardioda. Nah, jadi di sini kita punya kardioda ya kan. Ini kita punya luasannya, jadi bukan busurnya, tapi kita punya luasan di dalam kardiodanya ini. Tentukan pusat massanya. Nah, ini udah dikasih kardiodanya dengan fungsi R sama dengan 1 plus cos theta. Oke. Mungkin boleh coba dulu deh, 1 menit. Aku izin ke belakang dulu.
Oke. Ada yang dapat berapa hasilnya? X-nya, X-nya. Oke, coba kita bahas bersama dulu. Oke. Nah, di sini karena fungsinya R sama dengan 1 plus cos theta, sebenarnya jauh lebih mudah ya, karena tinggal substitusikan R-nya ke dalam rumus yang kita punya. Jadi, di sini kita punya M0Y-nya 1/3 rho integral alpha sampai beta R pangkat 3 cos theta d theta. Nah, di sini R pangkat 3 tinggal kita masukkan saja dengan fungsinya. Karena di sini fungsinya R sama dengan 1 plus cos theta, nah lebih mudah ternyata. Jadi tinggal kita masukkan R-nya. Di sini 1 plus cos theta dipangkatkan 3 cos theta d theta. Nah, ini integralnya sama seperti saat kita mencari apa kemarin ya? Sama seperti yang sudah kita kerjakan kemarin hasilnya. Integral 0 sampai 2pi cos pangkat 3 theta tambah 3 cos pangkat 2 theta tambah 3 cos theta tambah 1 dikalikan dengan cos theta d theta. Nah, ini hasilnya sama seperti yang sudah kita hitung kemarin. Oke, kita lihat lagi deh. Nah, ini kita mencari F0. Nah, sama persis dengan ini. Cara mencarinya kita cari dulu cos pangkat 4-nya, integral cos pangkat 4 theta-nya, integral cos pangkat 3 theta, integral cos pangkat 2 theta, sampai, nah ini integral cos theta. Kemudian baru kita masukkan ke dalam integral secara keseluruhan ini, kemudian diambil theta-nya 0 sampai. Di bawah tadi 2pi ya. Oke. Nah, ini sama. Oke, tapi lebih mudah ya cara menghitungnya. Nah, terus di sini diperoleh 1/3 rho 1/32 sin 6 theta. Ini kan 0. Sin 2 theta berarti sin 4pi 0. Nah, 3/8 berarti jadinya 3/4pi. 3 sin 2 theta 0. Sin 2 theta 0, ya kan? Ini 0 juga, terus 3/2 dikali 2pi hasilnya 3pi. Dan sin 2pi juga 0. Nah, kemudian ketika theta-nya 0, semuanya 0. Nah, jadi diperoleh ini. M0-nya 5/4 pi dikali rho. Nanti tinggal dibagi dengan M-nya. Nah, M-nya ini jauh lebih mudah, sama seperti yang kemarin juga kita kerjakan. Ini 1 plus cos. Saya sempat sudah mencari ya, luasan kardioida. Jadi, kemarin tapi tidak sampai 2pi, tidak full. Hanya sampai sudut keberapa. Nah, ini integralnya sama, 1 plus cos theta dikuadratkan, ya kan? Kita peroleh sini cos kuadrat theta tambah 2 cos theta tambah 1. Nah, di sini cos kuadrat theta-nya kita turunkan seperti kemarin. Cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Nah, kemudian jadi 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Jadi cos 2 theta ditambah 1 sama dengan terminasi. Nah, jadi diperoleh cos kuadrat theta-nya menjadi cos 2 theta ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, ini kan sudah jauh lebih gampang untuk diintegralkan. Nanti diperoleh hasilnya M-nya adalah setengah rho 3pi. Nah, selanjutnya dicari X-nya. Tinggal M0Y dibagi dengan M, hasilnya 5/6. Nah, sama seperti yang tadi, kita juga punya kalau kardioida ini, nah dia simetris terhadap sumbu X, di mana sumbu X itu merupakan garis Y sama dengan 0. Jadi diperoleh pusat masanya adalah di Y, itu Y sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman mau cari juga menggunakan M0X juga mudah terusnya. Jadi ini karena
1 plus cos theta dipangkatkan 3 dikali sin theta d theta. Nah, nanti cara integralnya jauh lebih mudah karena bisa menggunakan metode substitusi. Kan? Substitusikan cosnya. Cos theta sama dengan U misalnya, atau 1 plus cos theta sama dengan U. Nanti turunnya kan jadi min sin. Jadi bisa membagi dengan sinnya di belakang itu. Nanti akan diperoleh juga hasilnya y-nya sama dengan 0. Oke, nah sini nanti teman-teman juga bisa cari yang di atas tadi. Nah yang ini pusat massa ini yang setengah lingkaran. Berarti sini teman-teman punya R sama dengan A. Dengan theta berjalan dari 0 sampai B. Kan? Kemudian cari y-nya, berarti kita cari M0x-nya. Nah, di sini kita punya M0x-nya. M0x-nya adalah 1/3 rho integral alfa sampai beta R pangkat 3 sin theta d theta. Ini bisa 0x 1/3 rho pangkat 3, ini karena x berarti sin. Nah, ini teman-teman dapatkan R pangkat 3 nya berarti A pangkat 3 sin koefisien ya, sin theta d theta. Ini A nya bisa keluar A pangkat 3 rho. Ini alfa betanya bisa 0 sampai pi, 0 sampai pi sin theta d theta. Nah, diperoleh 1/3 A pangkat 3p, sin theta-nya diintegralkan jadi minus cos ya. Minus cos theta dari 0 sampai pi. Jadi sini diperoleh A pangkat 3p, ini 3-nya tidak jelas, oke, A pangkat 3p, kemudian min cos pi, min 1 berarti 1, ditambah dengan cos 0 berarti 1. Nah, ini diperoleh 2/3 A pangkat 3P. Kok P sih? Rho. Nah, jadi di sini sama ya diperolehnya ya. 2/3 A pangkat 3 rho. Kemudian hasil baginya juga pasti sama. Jadi, teman-teman bisa pakai bebas, mau pakai yang mana. Kalau misalkan teman-teman punya lempengnya atau luasannya itu bisa menggunakan fungsi kartesius atau fungsi kutub. Jadi teman-teman bisa gunakan salah satu yang lebih mudah menurut teman-teman. Tuh. Oke, jadi itu SK kartesius dan SK kutub. Mungkin ada pertanyaan untuk yang mencari pusat massa suatu lempeng homogen atau suatu luasan area, baik yang kartesius maupun yang kutub. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini aku kirim dengan presentasi. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Mbak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, nah berikutnya di sini ada pusat massa busur atau kurva. Jadi kalau yang tadi sebelumnya itu berupa luasan atau area, yang berikutnya ini hanya merupakan busur atau kurva, sama seperti garisnya aja. Nah, di sini kita punya M-nya sama dengan rho S sebenarnya, rho S, gimana ya? Jadi
untuk mencari S-nya, teman-teman udah dapat tadi di awal, di panjang busur tadi, integral ds. Ada 4 macam tadi, nah yang itu. Jadi teman-teman kalau buat mencari M-nya sudah mudah ya, tinggal rho dikalikan S. S-nya teman-teman udah dapat di panjang busur. Nah, sekarang M0X, M0Y-nya itu sama dengan rho dikalikan integral, kalau X berarti terhadap Y, jadi integral Y ds, kalau M0Y berarti integral X ds. Ya, nah ini lebih sederhana. Nah, sama tetap tadi X-nya berarti sama dengan M0Y dibagi M, kemudian Y-nya M0X dibagi M. Oke. Nah, ini contohnya, langsung bahas ya. Kita punya busur. Busurnya ini seperempat lingkaran, ya kan, berdiri di kuadran 1, jari-jarinya A. Nah, ini sama kayak tadi ya, ini teman-teman bisa pakai fungsi yang mana aja, yang aku udah kasih juga di atas tadi. Bisa Y sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat, nanti X-nya berjalan dari 0 sampai A, atau bisa juga X sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat, nanti Y-nya berjalan dari 0 sampai A juga. Nanti bisa pakai fungsi parameter, X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T. Kalau yang ini, karena seperempat, T-nya berjalan dari 0 sampai pi per 2. Nah, sama kayak tadi, untuk biar ds-nya kita peroleh yang lebih mudah, kita bakal coba pakai ambil yang parameter. Nah, di sini tadi kita saat mencari luas-luas tadi udah dapat ds-nya sama dengan A dt. Ya kan, tinggal kita bisa masukkan. Di sini M-nya ini rho kali S, S-nya teman-teman bisa dapat dari rumus panjang busur, atau bisa langsung pakai rumus keliling juga bisa. Di 1/4 2 pi R, dengan 1/2 pi A. Nah, kemudian dicari M0X dan M0Y-nya. Nah, kalau ini X berarti rho integral Y ds, kalau M0Y berarti rho integral X ds. Nah, untuk yang X, ini kita peroleh Y-nya berarti A sin T, ds-nya A dt, ya kan? T-nya berjalan dari 0 sampai pi per 2. Nah, di sini kita peroleh A-nya bisa kita keluarkan, A kuadrat rho, kemudian integral sin T-nya berarti jadinya min cos T, T-nya berjalan dari 0 sampai pi per 2. Ya kan, nanti diperoleh, kalau yang pi per 2 kan 0, sementara ketika di 0, 1, berarti dapatnya A kuadrat rho. Begitu juga yang M0Y. Sama. Jadi, nanti X-nya berarti A cos T dikali A dt, A-nya keluar, tinggal integral 0 pi sampai pi per 2, cos T dt. Nah, integral cos, kita punya sin T, terus dia berjalan dari 0 sampai pi per 2, T-nya. Kalau pi per 2 1, kalau 0, 0. Kita peroleh di sini A kuadrat rho. Nah, sebenarnya, pakai argumentasi yang tadi, nah sebelumnya kita punya bahwa seperempat lingkaran ini, busur seperempat lingkaran ini, dia simetris juga terhadap garis Y sama dengan X. Ya kan? Karena dia simetris terhadap garis Y sama dengan X, maka pusat masanya diperoleh juga Y sama dengan X. Jadi kalau misalkan dengan argumentasi tersebut, teman-teman bisa nyari salah satu aja. Bisa cari M0X atau M0Y-nya. Kemudian diperoleh X atau Y-nya. Ini sama dengan 2A per pi. Nah, dengan argumentasi yang tadi, kita peroleh X-nya atau Y-nya itu sama dengan X atau Y-nya. Sebaliknya. Pokoknya dari mana teman-teman carinya. Kalau cari X-nya, berarti teman-teman tinggal ngitung M0Y-nya aja. Diperoleh X sama dengan M0Y dibagi dengan M sama dengan 2A per pi. Kan? Nah, ini diperoleh sama dengan Y. Tuh.
Jadi sama aja teman-teman mau pakai yang mana. Jadi sebijak mungkin menggunakan waktu yang ada buat enaknya cukupnya itu pakai yang mengerjakan pakai yang mana. Gitu. Oke, buat yang pusat massa busur, ini lebih mudah ya. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas kan. Oke, benar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini yang pusat massa dari benda putaran dan luasan putaran. Nah, di sini kita pertama punya yang benda putaran dulu. Nah, ini sama seperti yang kemarin kita bahas, volume putaran, volume benda putar. Jadi kita punya suatu daerah atau area yang dibatasi oleh fungsi-fungsi, kemudian diputar, kemudian kita cari pusat massanya. Nah, berarti kita tahu kalau misalkan dalamnya itu pejal, ya kan? Dalamnya itu full berisi. Nah, jadi ini diberikan misalkan lempeng homogen berarti area, dan ini rapat massanya rho, kesemuanya kita misalkan rho, dibatasi dengan kurva Y sama dengan Fx, ini di atas, dan di bawahnya oleh sumbu Y. Berarti gambarnya seperti ini. Misalkan ini Y sama dengan Fx, bawahnya itu sumbu X. Kemudian di kiri oleh X sama dengan A. Kanan X sama dengan B. Ya, seperti inilah. Nah, kemudian lempeng tersebut diputar 360 derajat sekeliling sumbu X. Ya kan, ini seperti kemarin, kita putar terhadap sumbu X. Hasilkan benda homogen dengan rapat massa sama, rho, dengan volumenya F0X, yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kita peroleh pusat massanya tuh XY, ya kan? Dengan X-nya adalah M0Y per M. Sementara Y-nya sama dengan 0. Mengapa? Karena benda putar ini, ya kan? Karena kita putar terhadap sekeliling sumbu X, ya kan? Sekeliling sumbu X. Sumbu X seperti ini. Oke, ini dalamnya padat ya. Nah, maka kita peroleh jelas dia simetris terhadap sumbu X karena diputar terhadap sumbu X. Nah, jadinya karena dia simetris terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0, maka kita peroleh pusat massanya berada di Y sama dengan 0. Jadi, dari pusat massa benda putaran ini, pokoknya luasan putaran atau benda putaran, tinggal mencari salah satu sisi aja. Jadi kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y, berarti ya X-nya sama dengan 0. Kalau misalkan diputar terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Oke. Nah, kemudian di sini M0Y-nya ini sama dengan rho dikali pi integral A sampai B XY kuadrat dx. Nah, ini misalkan nanti diputar terhadap sumbu Y pun, ya analog sama seperti ini. Nah, tinggal kita, ini kalau diputar terhadap sumbu Y ya berarti M0X sama dengan rho kali pi integral K sampai D. X-nya berarti Y, X-nya berarti Y-nya berarti X kuadrat dY. Nah, sama saja sebenarnya. Jadi begitu pula juga buat M-nya. Ini kan rumus volumenya. C sampai D X kuadrat dY. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu Y. Jadi sama saja sebenarnya, tinggal diingat-ingat salah satu, udah bisa. Oke. Ini aku terus di. Nah, ini yang teman-teman ingat. Kemudian coba kita lihat contoh soalnya. Nah, ini
Nah, sedikit lain dengan soal yang tadi. Contohnya nih, buktikan bahwa pusat massa benda homogen di dalam kerucut, ya kan? Benda homogen di dalam kerucut. Jadi ini kerucutnya pejal, dalamnya berisi, jadi tidak kosong. Berada pada 1/4 tingginya dari alas. Jadi ini berisi, ya kan? Kemudian pusat massanya itu berada pada jarak 1/4 tingginya dari alas. Berarti dari alas kan, ini 1/4-nya. Nah, apakah benar pusat massanya di situ atau tidak? Coba, bisa dicoba dulu. Oke. Udah kelihatan lagi belum ya layarnya? Udah, stop sharing dulu. Oke. Oke, kolang nih. Udah terlihat layarnya? Udah kak. Oke. Dari idenya dulu. Kira-kira ide awalnya gimana? Ini kan pejal ya. Karena dia pejal, berarti kita gunakan volume benda putaran. Jadi kita punya area dulu, kemudian kita putarkan terhadap suatu sumbu. Nah, kalau kerucut itu kira-kira luas area yang akan kita putarkan tuh berbentuk apa? Ini kan kalau kita lihat kerucut ini kita potong ya kan. Nah, ini kan berbentuk segitiga ya. Berarti segitiga yang diputar itu akan menghasilkan kerucut pejal ini. Dimana ini segitiganya juga pejal berarti ya. Nah, berarti di sini kita punya di sini bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau seperti ini.
luasannya. Kita ambil salah satu aja. Nah, berarti kita bisa punya segitiga seperti ini. Kita putarkan terhadap sumbu X, ya kan? Atau bisa juga kita, nah seperti ini. Kita putarkan terhadap sumbu X bisa, terhadap sumbu Y juga bisa. Jadi bebas, teman-teman mau pakai yang mana itu terserah. Yang penting idenya adalah tadi, karena ini kerucut, ya kan? Kerucut kejal, maka apa yang bisa kita putarkan sehingga menghasilkan kerucut kejal itu. Nah, karena dia pecah berarti yang kita putarkan adalah berupa luasan. Jadi bukan hanya busur tapi luasan. Nah, luasannya apa? Nah, ini tadi ketika kita potong hasilnya adalah segitiga, berarti dia berupa segitiga ini. Oke. Nah, ini aku pakai yang pertama, yang ini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau coba pakai yang kedua juga bisa, sama saja. Nah, di sini kita punya kerucut seperti ini misalnya. Kerucut. Oke, segini ya. Anggap aja ini lurus. Oke. Nah, kalau kita punya kerucut, kita punya di sini di bawah ini adalah R. Jari-jarinya. Jari-jari kerucut. Yang atas ini adalah tinggi. Kita bisa tulis T atau di sini aku tulis H. Ya kan? Nah, berarti kalau kita punya kerucut demikian, yang mau kita putarkan bentuknya harus seperti ini juga. Ini kan kita akan putarkan ya, kita akan putarkan. Nah, kita akan putarkan buat nyampe. Oke, kita akan putarkan. Berarti dari sini sampai sini itu adalah tingginya, atau apa? Dari sini sampai sini ya, itu adalah jari-jari lingkarannya, jari-jari alasnya. Itu R. Nah, maka yang kita punya adalah yang kita putarkan adalah yang tadi. Ini kita ulang. Nah, ini segitiga ini. Berarti yang kita putarkan adalah luasan di dalam ini kita putarkan terhadap sumbu X. Kan? Kemudian, nah tadi kan kita rumusnya kita punya integral x kuadrat dx. Nah, jadi kita harus punya rumus-rumusnya juga. Nah, kita tahu di sini kalau menggunakan gradien ya, menggunakan cara panjang garis, itu persamaan garis. Yang Y sama dengan mx kali C. Kan? Nah, di sini karena melewati 0,0, berarti kita ambilnya 0. Di sini gradiennya adalah Y per X, berarti R per H. Jadi di sini diperoleh garisnya adalah Y sama dengan R per H X. Nah, lebih mudah kan. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang seperti ini juga boleh. Ya kan? Jadi di sini R, di sini H, diputarkan terhadap sumbu Y berarti. Kalau ini R, ini H, bisa diputarkan terhadap sumbu X. Gitu. Nanti dicari dulu garis ini itu persamaannya apa. Ya. Nah, kita fokus lagi kembali ke yang kita kerjakan. Berarti di sini kita peroleh, nah ini volume M sama dengan rho kali V. Nah, ini volume kerucut. Ini kalau misalkan teman-teman udah tahu bisa langsung tuliskan ini dengan argumentasi V-nya merupakan volume kerucut. Tapi kalau misalkan lupa atau bagaimana, atau susah itu argumentasinya, bisa dihitung menggunakan ini tadi ya. Oh, integral pi y kuadrat dx untuk mencari volumenya. Nah, kemudian yang kita cari adalah M0Y-nya. Karena apa? Karena tadi kita putarkan terhadap sumbu X. Berarti kalau kita putarkan terhadap sumbu X, kita boleh Y-nya sama dengan 0. Maka di sini kita akan mencari X-nya. Nah, di sini M0Y-nya ya sama kayak tadi ya.
yang udah kita tuliskan rumusnya, rho dikali pi integral a sampai b x y kuadrat dx. Jadi tinggal dimasukkan saja. Ini a sampai b-nya berarti x-nya berjalan dari 0 sampai h, karena ini panjangnya h ya. Kan? Kemudian x, y-nya sama dengan r per h x. Kalau kita kuadratkan, dapatnya r kuadrat per h kuadrat dikali x kuadrat dx. Nah, jadi ini kita peroleh rho pi hanya kita keluarkan, rho h dan r-nya karena dia merupakan konstan, kan? Jadi kita keluarkan rho pi r kuadrat per h kuadrat integral 0 sampai h, di sini x dikali x kuadrat jadi x pangkat 3 dx. Nah, di sini kita peroleh hasil integralnya 1/4 x pangkat 4, x-nya berjalan dari 0 sampai h. Nah, jadi x-nya kita masukkan h-nya itu berarti jadi 1/4 h pangkat 4, kita masukkan 0 jadinya 0. Diperoleh ini. Rho dikalikan dengan pi dikalikan dengan r pangkat 2 per h pangkat 2 dikali 1/4 h pangkat 4. Ini hanya bisa dicoret-coret, dapat 2. 1/4 rho pi r pangkat 2 dikali h pangkat 2. Nah, kemudian baru dicari x-nya. X-nya sama dengan m0y per m. Tinggal dibagi biasa ya, diperoleh 3/4 h. Nah, jadi kita peroleh, ini kita gambarkan lagi. Buat paham ya gambarnya, awalnya idenya. Nah, kita peroleh hasil putarannya, ya kan? Jadi ini pusat massa hasil putarannya. Jadi jangan sampai salah ya. Bukan lagi luasan tadi, luasan segitiga ini, tapi ini pusat massa dari kerucut pejal ini. Nah, itu berada di x-nya 3/4 h. Kemudian y-nya sama dengan 0, jelas. Ini y-nya sama dengan 0, x-nya berada di 3/4 h. Ini h. Misalkan ini dibagi 4, dibagi 2, dibagi 2 lagi. Nah, di sini 3/4 h. Diperoleh pusat massanya ada di sini. Ya kan? Ini kalau teman-teman balik, nah ini diperoleh 1/4 dari alas. Nah, 1/4 tingginya dari alas. Jadi terbukti bahwa pusat massa benda homogen di dalam kerucut itu berada di 1/4 tinggi dari alas. Ini tingginya, kemudian 1/4 dari alas berarti di sini. Nah, sudah tepat. Sama. Berada di x, y 3/4 h, 0. Oke. Itu apakah jelas? Apa ada yang tanyakan? Kita lanjut dulu aja ya. Ke pusat massa yang luasan putaran. Nah, ini benda putaran juga. Ya, luasan putaran berarti yang dalamnya kopong. Kalau tadi pejal berarti ini kosong. Nah, di sini sama juga kalau kita punya busur. Kalau luasan tadi kan kita punya busur, kemudian kita putar sekeliling sumbu X atau sumbu Y, kita ambil aja sumbu X, nanti yang sumbu Y analog. Nah, akan menghasilkan luasan homogen S0Y. Ini dengan rapat massanya sama dengan rho, sama. Nah, kemudian kita peroleh pusat massa dari hasil putaran tadi itu berada di x, 0, dengan x-nya adalah m0y per m. Y-nya sama dengan 0, sama persis kayak tadi argumentasinya, karena dia diputar terhadap sumbu X. Jadi sumbu X menjadi sumbu simetrinya. Oke. Nah, di sini kita punya M0Y-nya sama dengan rho kali 2pi integral AB XY ds. Ini kalau misalkan M0X kita putarkan terhadap Y, kita putarkan terhadap sumbu Y, ya sama kayak tadi. Ini tinggal rho 2pi C sampai D Y kali X ds. Sama. Itu juga yang M. Jadi sama saja ketika kita putarkan terhadap sumbu Y. Karena apapun misalkan kita putarkan terhadap sumbu Y, itu juga bisa kita bawa, kita ubah ke dalam sumbu X. Jadi sama, persis. Oke,
kita coba latihan soalnya. Nah, di sini kalau tadi kerucut, sekarang kita punya luasan setengah bola dengan radius A. Kita peroleh pusat masanya adalah titik tengah radius. Jadi kita punya luasan setengah bola, ya, dari di sini. Oke, semoga gambarnya jelas ya. Ini nggak usah di ininya. Oke, jadi luasan setengah bola. Jadi kayak tadi, kalau yang tadi itu bola, kita mencari luasan dari bola. Nah, ini luasan dari setengah bolanya, jadi permukaannya aja. Nah, kita diminta untuk mencari pusat massa dari permukaan setengah bola ini. Oke, sekarang kita lihat langsung aja ya. Nah, di sini sama, pakainya ds, nanti diferensial panjang busurnya teman-teman menyesuaikan dengan rumus fungsi yang teman-teman punya. Ada 4 macam tadi. Nah, ini setengah bola sudah kita dapatkan berkali-kali di contoh-contoh soal sebelumnya. Bisa pakai bermacam-macam, seluruh 4-4-nya itu ada bisa digunakan semua. Bisa sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat, X sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat, terus parameter, SK kutub, bisa semua. Jadi teman-teman bisa buat nyoba semuanya. Kemudian bisa dibandingkan hasilnya sama atau enggak. Nah, ini kita pakai yang sama lagi, yang mudah. Jadi menggunakan parameter, kita peroleh ds-nya sama dengan ADT. Nah, di sini kita tinggal masukkan karena tadi rho 2pi integral xy ds. Nah, xy berarti tinggal kita masukkan. Ini cari apa ya? Mencari m-nya dulu. Nah. xy yang bawah ini ya. ds, nah kita tinggal masukkan rho 2pi integral 0 sampai pi per 2 A cos T, A sin T dikalikan ADT. Nah, di sini diperoleh A-nya bisa keluar semua, kemudian cos T sin T. Ya, ini bisa pakai metode substitusi bisa, atau langsung sin T cos T itu kan setengah sin 2T. Ya kan? Ini bisa langsung diubah dengan identitas trigonometri juga boleh. Nanti diperoleh M0Y-nya adalah A pangkat 3 rho pi. Nah, kemudian M-nya adalah rho dikalikan dengan luasannya, luasan permukaannya. Ya kan? Nah, jadi sini sama seperti rumus luasan tadi di atas, ya kan? Persis. Di sini tadi dapatnya 4pi A kuadrat. Jadi kalau setengah berarti 2pi A kuadrat. Jadi diperoleh M-nya sama dengan rho dikali 2pi A kuadrat. Jelas ya? Nah, jadi diperoleh pusat massanya, X-nya berarti M0Y per M. Diperoleh di A per 2. Y-nya sama dengan 0. Karena diputar terhadap sumbu X. Nah, dengan demikian ketika kita ini putarkan terhadap sumbu, pokoknya kita putarkan terhadap sumbu X ya. Jika kita putarkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke. Nah, inilah ya. Nah, akan menghasilkan setengah lingkaran seperti ini, dan pusat massanya berada di Y sama dengan 0, X-nya berada di setengah A. Jadi di sini. Ya kan, di setengah A. Jadi terbukti bahwa titik berat atau pusat massa, titik berat sama pusat massa sama ya. Massa luasan setengah bola dengan radius A itu adalah titik tengah dari radius tersebut. Dan jadi di tengahnya, ini radiusnya, ini di tengahnya. Oke, sampai sini untuk pusat massa. Benda putaran apakah jelas? Ada pertanyaan?
Ya, aku kirim tasnya lagi. Kalau ada yang belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjutkan ke teorema Papus-Guldin. Nanti kalau di tengah-tengah teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung on mic aja, nggak usah menunggu. Nanti kita lihat lagi ke atas. Oke. Nah, di sini teorema Papus-Guldin ini untuk mencari yang tadi sudah aku sebut di awal, mencari volume benda putar atau luas-luasan putaran ketika kita putar tidak di sumbu X atau Y, ya kan? Di garis-garis yang lain. Nah, di sini kita punya sama ya syaratnya, bendanya itu tidak boleh memotong sumbu putarnya. Jadi di sini teorema Papus-Guldin yang pertama itu untuk mencari volume, yang kedua nanti untuk mencari luasan. Nah, yang pertama ini berarti kita punya luas. Jadi punya suatu luas, sama kayak yang tadi kita jelaskan, kita bahas bersama di volume benda putar. Jadi kita pertama harus punya luasnya dulu yang akan kita putarkan. Nah, luas ini punya pusat massa di XY, X bar Y bar. Kemudian diputar sekeliling sumbu L. Nah, sumbu L-nya ini bebas. Yang penting luasnya tidak memotong sumbu L. Ya, L-nya tidak memotong benda, sama aja lah ya. Nah, jadi kemudian kita punya volumenya, volume hasil putaran ruas A terhadap sumbu L-nya itu adalah A dikali 2pi dikali D. A-nya ini adalah luas dari A-nya. D-nya adalah jarak dari sumbu L ke pusat massanya. Ingat kalau jarak, nih teman-teman dapetin di tema ya. Jadi kalau jarak itu harus tegak lurus. Ya, jadi mau dimanapun ini jarak harus tegak lurus. Nah, rumus jarak itu apa? Kalau kita punya titik ke garis, jadi kan kita punya di sini per A kuadrat. Nah, seperti ini kan rumus di titik terhadap garis di mana AX BY plus C itu merupakan persamaan garisnya, kemudian disubstitusikan X-nya, X dan Y-nya adalah titik, kemudian A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah koefisien X dan Y-nya. Oke, nah kemudian yang kedua, teorema Papus-Guldin yang kedua adalah ketika mencari luasan putaran. Jadi di sini kalau yang tadi kita punya luas, yang ini kita punya busur. Jadi busurnya panjangnya S, pusat massanya ada di X bar Y bar, kemudian diputar sekeliling sumbu L, garis apapun. Nah, syaratnya persis sama yang tadi, ini juga sama persis. Jadi luasannya adalah S dikali 2pi kali D, S-nya ini adalah panjang busurnya, D-nya jarak dari pusat massa tadi ke sumbu L. Jadi sama sebenarnya dengan yang atas tadi. Kalau yang atas mencari V, yang bawah mencari luasan. Oke. Kita ke contoh soal yang Papus-Guldin, ya kan? Ada di nomor 5. Nah. Oke, ini udah tinggal. Oke, kita bahas yang nomor 5 nih terakhir ya. Jadi kita punya daerah D, itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat, garis X plus Y sama dengan 6, dan sumbu Y. Jadi kita gambar dulu semuanya. Ini X sama dengan Y sama dengan 4X min X kuadrat, kemudian yang lurus ini adalah X plus Y sama dengan 6, kemudian sumbu Y yang ini. Nah, dibatasi oleh ketiga ini, berarti mana yang ini? Kemudian diminta untuk mencari volume benda putar ketika luasan ini diputar sekeliling garis X plus Y sama dengan 12. X plus Y sama dengan 12 itu di sini. Di sini. Nah, ini dikelilingi ke sini. Jadi pertama harus kita cari pusat massa dari ini dulu, luasan ini.
kemudian cari jaraknya ke garis X plus Y sama dengan 12, kemudian hasil putarnya, ya kan, volumenya adalah tadi 2pi dikalikan luasan ini dikalikan dengan D. Nah, di sini cara mencari luas sama ya dengan yang pertama kali kita bahas, cari titik temunya dulu. Nah, di sini diperoleh titik temunya X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ya kan? Nah, karena kita lihat di sini titik temunya adalah yang lebih kiri, berarti kita ambil yang X sama dengan 2. Nah, terus kita baru cari A-nya. Ini karena yang atas dibatasi oleh X plus Y sama dengan 6, yang bawah dibatasi oleh Y sama dengan 4X min X kuadrat, ya kan? Berarti yang atas dikurangi yang bawah. Jaraknya, intervalnya dari 0 sampai 2. Nah, diperolehlah ini. Fx, F2x min F1x, ya kan? Diintegralkan 0 sampai 2. Diperoleh A-nya 14/3. Kemudian M0Y-nya, nah ini mencari pusat massa yang tadi. Cari pusat massa dari lempeng homogen, ya kan? Dari luasan. Yang pertama banget tadi kita bahas. Nah ini berarti M0Y-nya adalah rho integral X Y 2 min Y1 dx. Kalau M0X-nya setengah rho integral Y2 kuadrat min Y1 kuadrat dx. Nah, jadi teman-teman latihan terus hafal rumusnya. Nah, ini diperoleh, ini mudah ya, polinomial biasa diintegralkan, kemudian menghasilkan M0Y-nya sama dengan 8/3 rho. M0X-nya ini sama juga hasilnya, ini agak rumit karena kuadratnya agak besar ya, tapi tetap saja menghasilkan polinomial. Ketika diintegralkan juga lebih mudah. Nah, menghasilkan hasilnya M0X-nya adalah 84/5 rho. Jadi tinggal dicari X-nya, X-nya M0Y per M, Y-nya M0X per M, diperoleh X-nya 4/7, Y-nya 18/5. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa dilihat perhitungannya juga. Teman-teman bisa menghitung dulu, kemudian menyocokkan hasilnya juga boleh. Nah, ini kemudian D-nya tadi, jarak dari garis ke titik, ini diingat lagi. Ini kalau dari teman-teman matematika ada di geometri analitik, kalau teman-teman yang lain udah dapat di SMA juga ada ya. Dia sama dengan nilai mutlak AX plus BY plus C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita punya pusat massanya ini titiknya. Dicari jarak dari titik ini ke garis apa tadi? X plus Y sama dengan, ini salah ya. X plus Y sama dengan 12. Oke. Menulis soalnya ya. Ini bentar. Nah, X plus Y sama dengan 12 ini bisa kita tuliskan sebagai X plus Y min 12 sama dengan 0. Ya kan? Karena garis yang di sini itu tulisannya bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi AX plus BY plus C-nya yang kita masukkan ke sini adalah ini. X-nya kita masukkan, substitusikan pusat massanya, titiknya yang akan kita cari, titik yang akan kita cari jaraknya dengan garis tersebut. Ya kan? Di sini 4/7 tambah 18/5, nah ini kurangi 12 dibagi dengan ini koefisien dari X 1 kuadrat ditambah koefisien dari Y 1 kuadrat. Oke. Ini berarti hasilnya dikurangi 12 berarti 202 ya. 202/35 akar 2. Nah, ini nanti menggunakan teorema Paus-Guldin yang pertama tadi, ya kan, kita peroleh volume hasil putaran dengan garis X plus Y sama dengan 12, ya kan?
itu hasilnya adalah A dikalikan 2Pi dikali dengan D. Ya. Nah, berarti di sini diperoleh 14/3 dikalikan dengan 2Pi dikalikan dengan D. 202 per 35 kali akar 2. Saya minta hitung lagi deh. 4/7 tambah 18/5 kurangi 12. Dibagi dengan akar 2. Oke. Nah, kemudian sini saya hitung lagi lah. Salah ini berarti, salah soal. Oke. Di sini 14 sama 35 kita bisa bagi 7 di 2/3. 2Pi 202 per dibagi dengan 7, ini akar 2. Gitu ya. Nah, ini berarti diperoleh ini kali akar 2 per akar 2. Ya, jadi bentuknya tidak boleh bilangan rasional di bawah. Diperoleh, ini 2-nya bisa dicoret dengan akar 2 kali akar 2. 2 kali 202 jadi 404. Dibagi dengan 15 akar 2 Pi. Oke. Jadi menggunakan teorem Pappus-Guldin yang pertama tadi kita peroleh hasil volumenya, yang ditanyakan kan volumenya ya. Nah, volume benda putarnya adalah sebesar 404 per 15 akar 2 Pi. Itu. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini yang buat nomor 4. Kayaknya teman-teman juga udah mengerjakan ya di soal tugas ya. Oke, masih terlihat ya. Nah, yang ini buat nomor 4, teman-teman karena udah mencoba juga, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ini, bisa dikoreksi juga. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, dapatnya dari mana, atau ada yang dikoreksi, bisa langsung hubungi aku aja. Oke. Ini idenya intinya adalah kita bagi jadi 2 fungsi, ya kan? Jadi kita bagi jadi 2 fungsi, kita peroleh fungsi f1x dan f2x. Ini berupa busur ya. Jadi kita cari dulu pusat massa busur f1x, kemudian kita cari busur fungsi f2, seterusnya selanjutnya kita cari menggunakan ini tadi. Menggunakan yang gabungan. Jadi M1 berarti massa yang ini, massa F1, X1 berarti pusat X yang di F1, M2 itu berarti massa yang di F2, X2-nya berarti pusat massa yang di F2. Begitu juga dengan yang Y. Nah, nanti karena memang hitungannya agak sulit, atau mungkin nanti ada yang salah tulis bisa dikonfirmasikan ya. Nah, nanti pusat massanya berada di ini. Nanti aku share, teman-teman bisa lihat, bisa cross-check, bisa juga buat latihan. Tuh. Oke, sampai sini. Ini karena udah habis waktunya. Apakah ada pertanyaan dari semuanya? Dari awal mungkin, atau dari yang kita bahas hari ini? Ntar aku kirimin presensi lagi. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah cukup jelas, nah udah juga kayaknya. Jadi aku cukupkan tutorial pada siang hari ini. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan atau mau di cross check lagi, nanti bisa langsung cetak aku aja. Nanti kalau misalkan apa namanya mau ada yang ditanyakan atau dikonsultasikan juga nanti aku jawab.
gitu ya. Nanti semangat buat belajarnya. Kalau kursus hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dipersiapkan semuanya, banyakin latihan soal biar bisa mengingat-ingat lebih rumus-rumus tiap tiap mencari aplikasi integral ini. Oke, sekian. Mungkin kita tutup dengan doa karena tadi udah kita buka dengan doa. Kita tutup dengan doa. Semoga teman-teman UAS-nya dilancarkan, dapat hasil yang diharapkan. Amin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Lancar ujiannya. Semangat terus pokoknya ya. Oke, aku tutup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak.